Halo selamat siang guys. Ketemu lagi dengan Akyong Kasih Channel. Kita ikuti salah satu rangkaian acara Menteri BUMN Bapak Erick Thohir yaitu pidato dan tanya jawab di wisata Kampung Pecinan Kapasan dalam Surabaya. Ayo ikuti videonya sampai habis ya. Cekidot. Kalau kita lihat sebelum COVID, itu dari 100% industri pariwisata, 72% itu turis domestik. Hanya 28% yang turis asing. Kalau kita lihat kue ekonominya, 72% itu 1.400 triliun. Atau 330 juta wisatawan dibandingkan yang turis asing hanya 17 juta, lalu saat COVID turun ke 4 juta, artinya turun 75% sampai 80%, dan kue ekonominya hanya 280 triliun, 300 triliun. Inilah penting kenapa yang saya selalu tekankan, dan kemarin kita baru saja mengumumkan bagaimana kita menggabungkan industri pariwisata yang ada di BUMN. Kemarin diluncurkan oleh Bapak Presiden di Mandalika, di NTB. Supaya apa? Kita membangun ekosistem untuk kita mulai memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk wisata lokal yang selama ini masih di nomor 2-kan. Apa yang saya lihat hari ini juga saya yakini kalau ini potensinya dikembangkan dan juga akrab dengan wisata lokal, saya yakini ini akan terus berkembang. Dan saya lihat tinggal bagaimana menyatukan ego sektoral dari masing-masing penduduk di sini dan juga kawasan wisata yang ada di Surabaya. Karena kenapa? Kembali, inilah yang kenapa juga kita ingin perbaiki. Ketika ada pengunjung dari Jakarta, pengunjung dari Sumatera datang ke Surabaya, biasanya mereka tidak diiringi dengan rencana untuk kunjungan. Nah, karena itu sekarang kita di BUMN sedang membangun ekosistem yang namanya Super App, ya, digital sekarang, eranya digital, di mana langsung keluar 10 tujuan wisata yang paling diminati di Surabaya, tempat makan yang paling diminati. Nah, ini yang kita akan bangun, yang selama ini kita masih ketinggalan sama negara lain. Dan penting juga, tentu kalau industri wisatanya mau maju harus rukun. Coba Sansan boleh berdiri. Sansan tadi nyanyinya bagus sekali.
Terima kasih Pak. Kita tanya, kenapa kita harus rukun? Karena saya sendiri kadang-kadang mempertanyakan saya siapa? Kita siapa? Coba, Sansan saya mau tanya. Bahasa Chinese-nya bagus banget. Turunan mana dulu? Suku mana? Chinese. Chinese. Dari mana? Dari Bondowoso. Dari Bondowoso. Tapi yakin dari Bondowoso? Iya, lahir Bondowoso. Lahirnya, coba dilihat orang tuanya dari mana? Mama Surabaya, Papa Bondowoso. Pasti. Coba dilihat lagi mamahnya, asalnya dari mana lagi? Oh, dari Fujian. Fujian. Papa? Dari itu, Hokkien. Hokkien. Pasti dari Hokkien. Pasti. Oh, Ya? bapaknya Pasti. apa? Coba dicek lagi. Ya. Kenapa saya tanya ini? Ayo, Sansan duduk boleh kok. Kenapa saya tanya ini? Kadang-kadang, ya, saya sering juga terjebak. Saya menamakan diri saya orang Lampung. Orang bapak saya dari Lampung. Tapi ketika saya kunjungan, berziarah ke makam nenek moyang saya di Lampung, ada dua nama yang menarik saya lihat. Satu nama Banten, satu nama Makassar. Artinya apa? Ada turunannya sepertinya dari sana. Orang itu satu komplek keluarga, tapi ada orang Lampung. Istri saya tahunya istri saya orang Jakarta kawin sama Tulungagung. Lalu 6 tahun yang lalu sebelum jadi menteri, tiba-tiba didatengin sama keluarga kerajaan Karangasem. Katanya ada turunannya. Turunan dari mana? Rupanya ada ceritanya. Keluarga kerajaan Karangasem karena zaman Belanda waktu itu dibuang ke Jakarta. Makanya di Jakarta ada namanya Kampung Bali di Jatinegara, dekat Kecamatan Tebet. Saya nggak tahu itu. Anak saya apa? Sudah campuran mungkin 7 suku minimal. Itulah Indonesia. Kekuatan Indonesia adalah karena kekuatan Indonesia itu karena justru perbedaan kita yang menjadikan kita kekuatan. Sudah berapa kali bangsa ini dicoba dalam berbagai krisis. Tahun 98, krisis politik dan ekonomi. Semua negara di dunia menulis Indonesia pecah. Ya kan? Kalau dilihat lagi, 2008, krisis ekonomi. Sekarang kita merupakan krisis yang terberat. Kenapa? Tidak hanya ekonomi, tetapi juga kesehatan yang membatasi kita untuk bersosialisasi. Ditambah lagi disrupsi digital yang berubah banyak pekerjaan yang sekarang ada nanti bisa tidak ada. Cuma satu kuncinya, kita harus berani apa? Memastikan kita ini bergotong royong. Itulah kekuatan kita, perbedaan dalam persamaan, bineka tunggal ika. Di WKP Kapasan Dalam ini. Baik, ada yang mau tanya bisa angkat tangan langsung ngomong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pemuka agamanya ya. Selamat siang, Bang. Pak Menteri, selamat siang. Saya mau menyampaikan pertanyaan ini. Pak Menteri, kampung pecinan ini penuh akan potensi UMKM dan wisata kebudayaan. Pengembangan UMKM kami, khususnya kuliner, terbantu karena digitalisasi. Kalau dari Kementerian BUMN sendiri, apakah ada cara atau program yang bisa memaksimalkan potensi kampung pecinan baik untuk UMKM dan pengembangan potensi budayanya? Terima kasih. Ekonomi digital adalah ekonomi masa depan. Digitalisasi tidak mungkin kita tinggalkan. Apalagi dengan situasi COVID seperti ini, justru mempercepat ekonomi digital. Karena itu terima kasih kepada Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, yang tahun kemarin mendorong kementerian, terutama Kominfo, untuk menginvestasikan jaringan fiber optik dan jaringan digital lainnya, tidak hanya di perkotaan, tapi juga sampai ke pedesaan. Karena kenapa? Jaringan optik ini yang merupakan nanti jaringan yang penting untuk belajar, untuk kesehatan, dan untuk lainnya. Kalau dulu kita bicara pembangunan jalan tol, pembangunan airport, berhenti tidak, tetap dibangun. Tetapi jaringan digital seperti fiber optik sekarang tidak kalah pentingnya sama pembangunan jalan tol. Kami juga di BUMN merubah strategi besarnya juga. Telkom sekarang kita tugaskan kepada lebih membangun infrastruktur, membantu pemerintah, membangun yang namanya data center, yang membangun juga nanti namanya iCloud, WiFi. Ya, kita membangun tower-tower di mana-mana. Fiber optik kita lakukan juga. Dan untuk yang Telkomsel, Telkomsel membangun tadi yang namanya kesempatan berusaha untuk masyarakat. Apakah mendukung yang namanya game lokal, sekarang pada main game di handphone, ya, yang sekarang gamenya semua asing. Kita juga mendukung bagaimana pembayaran melalui online. Kita lakukan itu. Jadi kalau di sini ada kekurangan, infoin aja, nanti saya bantu. Lewat Telkom atau Telkomsel saya kasih perhatian. Tapi intinya sama, bahwa kita harus sepakat. Market kita yang besar jangan dipakai untuk pertumbuhan bangsa lain, tapi untuk pertumbuhan bangsa. Setuju? Setuju. Sumber daya alam kita yang besar harus dipakai apa? Pertumbuhan bangsa kita, bukan bangsa lain. Karena ini eranya harus kita berani merebut. Jangan kayak dulu zaman Belanda, kita diambil sumber daya alamnya, kita nggak ditinggalin apa. Nah, karena itu saya sangat berpesan kepada generasi muda kita yang merupakan ke depan penerus bangsa kita. Ini perubahan digital harus diantisipasi. Mana pekerjaan yang tumbuh, mana pekerjaan yang hilang. Sama juga dalam usaha, mana usaha yang tumbuh, mana jenis usaha yang hilang. Jangan sampai kesempatan ini diambil orang lain. Indonesia membutuhkan 17,5 juta sampai 2034 tenaga kerja yang melek teknologi, yang ngerti teknologi. Kita juga perlu pengusaha yang ngerti teknologi. Nah, ini yang kita mesti rubah pola pikir. Tapi jangan takut, yang namanya pariwisata
itu tidak akan hilang. Orang tidak mungkin berhenti makan. Orang tidak mungkin berhenti jalan. Asal apa? Tadi kekuatan budayanya harus terus dijaga. Jadi sayang sekali kalau tadi ada rumah, ya saya nggak bicara rumah apa, yang tidak bisa dibuka, mungkin dari pihak TNI Polri ajak bicara pemiliknya, ya untuk supaya apa? Ini menjadi juga tambahan fasilitas untuk turis datang. Tidak bisa wilayah publik dimiliki sendiri. Nah kalau nggak rumahnya dijual. Daerah pemerintah pusat siap selama sama-sama membangun ekosistem yang sama. Ya, karena wilayah ini perlu dikembangkan dan perlu ada apa? Tambahan tujuan wisata. Tidak hanya makan, udah bagus makanannya enak-enak, tepuk tangan. Tapi kalau tadi ada rumah titik-titik, ya, yang memang merupakan bagian dari sejarah, bisa juga menjadi bagian komunitas, itu pasti menambah value atau tambahan tujuan wisata supaya lebih bagus. Ya, mohon maaf saya tidak ada maksud apa-apa, tapi kalau kita bicara ekosistem, ekosistem adalah ketika semua pemegang kepentingan tidak boleh ego sendiri-sendiri, tapi harus sama-sama taruh di tengah kepentingannya untuk supaya tumbuh sama-sama seperti saat kita menangani COVID. Pertanyaan terakhir, karena saya jam 4 ada ratas dengan Bapak Presiden di airport. Satu lagi dari Ibu. With